Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Para hadirin dan hadirat semua para yang belajar, kali ini kita akan mutola'ah berkenaan tentang bab tauhid, menguraikan bab akidah. Ini penting. Apa itu akidah? Akidah dari segi bahasa Arab itu maknanya kepercayaan yang teguh. Menurut istilah akidah itu ialah kepercayaan dan keyakinan yang teguh berkenaan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Ini berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Maksudnya nakli itu adalah berdasarkan Al-Quran, sedangkan nakli berdasarkan akal. Jadi akidah umat Islam tersemat di dalam hatinya dan tidak boleh dilepaskan sama sekali. Sama dengan iman, akidah iman ini tidak boleh dilepaskan sama sekali. Hatta orang itu tidur, mau tidur, bangun tidur, keimanan dan akidah ini tidak boleh dilepaskan sama sekali. Berbeda dengan syariat. Kalau syariat seperti sholat, itu habis sholat tidak boleh dilepaskan. Itu syariat. Itu dalam senarai rukun Islam, arkan Islam. Saudara-saudara sekalian, setelah kita paham apa itu akidah, apa itu iman? Iman itu ialah al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman ialah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan segala anggota badan. Itu iman. Jelasnya, orang yang memiliki iman, hati dan lidahnya serta segala perbuatannya itu hanya bertauhidkan Allah yang Maha Esa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang di Makkah, menegakkan, menyebarkan agama tauhid. Islam itu agama tauhid. Bahkan semua Rasul-Rasul Allah sejak dari Nabi Adam AS hinggalah ke Nabi yang terakhir itu memperjuangkan agama tauhid, yakni mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan padanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang di Makkah selama 13 tahun. Sedangkan di Madinah untuk memantapkan keimanan, baginda berjuang hanya 10 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjuang dari Mekah dan Madinah selama 23 tahun tuntas semuanya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama itu menggarap bukan menggarap sholat, tetapi menggarap tentang akidah, tentang tauhid,
tentang keimanan. Jadi kita harus tahu apa itu akidah, apa itu iman. Nah, saudara-saudara sekalian, manusia tanpa iman hidupnya tidak terarah, ya laksana sebatang kayu yang berada di permukaan air, yang berada di permukaan laut, jelas terombang-ambing, tidak terarah, dipukul ombak. Nah, hanyut di bawah arus dan akhirnya menyerah tanpa arah. Itu orang yang tak ada iman. Maka saudara-saudara sekalian, pastikan kita punya iman, akidah kita mantap. Dan ini perlu semua jemaah, ibu bapak kita, ibu bapak mestilah menerapkan pemahaman ini kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Wajib ibu bapak itu menjelaskan berkenaan tentang akidah dan keimanan. Itulah saudara-saudara sekalian yang kita terangkan tadi, bahwa iman itu mesti dibuktikan dengan apa? Ikrar, hati secara mendalam. Hati itu membenarkan dengan teguh keimanannya, kepercayaannya, dan ikrar bilisan itu mengakui dengan lisan, dan juga amalun bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Itu iman yang diriwayatkan daripada sahabat Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fa'ashhidu lahu bil iman." Jika kalian melihat seseorang itu orang ahli masuk masjid, entah itu mengikuti salat berjamaah, mengikuti kelas majelis taklim di masjid dan sebagainya, pastikan, saksikan bahwa orang itu telah mencapai iman yang mantap. Jadi iman itu tak dapat ditulis dada, saya kuat iman. Nah, mungkin. Jadi iman itu dalam hati. Ibarat pokok dasarnya itu akarnya apakah akar tunjang, akar selaput, semua berada di bawah tanah. Untuk membuktikan bahwa pokok ini subur setelah kita melihat batangnya, pohonnya ada ranting-rantingnya dan daunnya rindang, itu jelas sekali karena akarnya hidup, mendapat siraman, entah itu dengan adanya hujan walaupun hanya renyai-renyai. Maka iman ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian perlu senantiasa disiram, namanya siraman rohani. Iman kalau dibiarkan bisa turun, bisa rendah, sebab iman itu yazidu aw yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi kalau orang itu membiarkan imannya itu saja, boleh jadi imannya itu akan lemah. Iman itu bisa lemah, iman itu bisa kuat. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Maka perlu senantiasa kita hadir mengikuti majelis taklim, menuntut ilmu. Nah, saudara-saudara sekalian, berkenaan tentang rukun iman ini, Allah Subhanahu wa taala mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril ketika ada majelis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh banyak sahabat yang terkemuka, termasuk Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Lalu tiba-tiba ada seorang lelaki yang tampan, yang handsome datang, dan dulunya betul-betul rapat berhadapan dengan Rasulullah SAW. Sahabat pun tertanya-tanya, siapa agaknya orang ini?
Semua sahabat berbisik-bisik tidak tahu siapa orang ini. Tapi baginda Nabi macam merampak kenal, lalu mengajar. Orang yang handsome itu mengajar Rasulullah SAW, mengajar agama. Mal Islam, apa itu Islam? Mal iman, apa itu iman? Mal ihsan, apa itu ihsan? Semua terjawab. Yang menjawab adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, baginda menjawab berkenaan pertanyaan seseorang yang handsome itu dengan ditanyakan mal iman. Apa itu iman? Al iman huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu iman? Ditanya oleh laki-laki handsome itu. Iman itu apa? Baginda menjawab, iman itu percaya, yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan yakin beriman kepada para malaikatnya, wa kutubi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya, wa tu'minu billahi, wa tu'minu, beriman kepada hari kiamat. Di mana diterangkan, setelah diterangkan wal yaumil akhir, yang kelima itu percaya kepada, yakin kepada adanya hari akhirat. Kemudian wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Terakhir, yakni rukun iman yang keenam itu percaya, beriman kepada adanya qada. Itulah rukun iman, ada 6 perkara. Saudara-saudara sekalian, lelaki yang tampan itu datang di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setelah para sahabat ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa gerangan, siapa orang yang datang tadi? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi sahabat tak ada satupun orang yang tahu, apalagi kenal. Lalu Rasulullah SAW menjawab, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang kepada kami mengajar agama secara soal jawab. Ini hikmahnya banyak. Yang pertama, menuntut ilmu itu mesti berguru. Siapa guru Nabi Muhammad SAW? Malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril itu jelas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad juga berguru kepada malaikat Jibril. Maka menuntut ilmu itu mesti berguru. Diterangkan oleh malaikat Jibril satu persatu, termasuk juga karena ditanya masa apa itu hari kiamat, Nabi Muhammad tidak bisa menjawab, tetapi ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Baginda Nabi menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Mal ihsan, ditanya juga apa itu ihsan? Huwa anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yarakah. Dan itu namanya ihsan dan seterusnya. Nah, jelas sekali. Sejak pertama ditanya tentang mal Islam, yang kedua mal iman, yang ketiga mal ihsan, dan kemudian masalah. Tapi Nabi tak menjawab tentang terjadinya hari kiamat, tetapi hanya baginda menjawab berkenaan tanda-tanda hari kiamat. Allahu Akbar.